Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jelita Winarmulia bersama teman saya. Saya Julius Christian Portugisian. Saya Walidia Fahira. Saya Prabiran Sejati. Saya Dava Satria Fabris. Saya Kaila Sabila. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi terkait pesisir dan pantai untuk mata kuliah geomorfologi. Next. Baik, eh, wilayah pesisir dan pantai merupakan area pertemuan darat dan laut yang menjadi tempat berlangsungnya proses pembentukan bentang alam. Proses pembentukan ini meliputi erosi yang dilakukan oleh gelombang laut, arus dan pasang surut yang berperan dalam membentuk tebing pantai dan memahat batuan di sepanjang garis pantai. Selain itu juga ada proses sedimentasi yang dilakukan oleh arus pantai, arus sejajar yang memindahkan material seperti pasir dan kerikil dari satu tempat ke tempat lain. Sedimen tersebut kemudian diendapkan melalui proses sedimentasi membentuk fitur seperti pantai berpasir, gosong pasir, dan bukit pasir. Eh, pro- Karakteristik bentang alam pesisir ditentukan oleh faktor fisik seperti jenis batuan, suplai sedimen, dan kondisi lingkungan, sehingga setiap wilayah memiliki bentuk pantai dan mekanisme pembentukan yang berbeda. Proses erosi dan sedimentasi berperan dalam membentuk morfologi pantai, sementara aktivitas manusia seperti pembangunan, reklamasi, dan perubahan penggunaan lahan turut mempengaruhi proses tersebut. Rumusan masalah dalam pembahasan kali ini, em, bagaimana karakteristik serta klasifikasi lingkungan pesisir dan bentang alam pantai. Bagaimana dinamika pesisir yang dipengaruhi oleh gelombang arus dan tipe pesisir. Apa saja proses geomorfologi pantai yang meliputi erosi atau degradasi dan sedimentasi atau agradasi. Bagaimana proses pembentukan bentang alam pesisir sebagai hasil interaksi proses erosi dan pengendapan. Bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan geomorfologi pesisir, serta bagaimana contoh studi kasus geomorfologi pesisir di Indonesia. Saya lanjutkan ke teman saya, Kaila. Baik, selanjutnya pada bagian ini kami akan mengkritisi penjelasan mengenai lingkungan pesisir yang telah dipaparkan pada makalah. Secara umum, penjelasan yang dipaparkan oleh makalah sudah mencakup konsep dasar, tetapi masih bersifat deskriptif dan belum menjelaskan mekanisme proses secara fisik. Jadi, lebih banyak menjelaskan apa yang terjadi, tetapi belum bagaimana proses itu berlangsung. Misalnya, pembentukan garis pantai yang hanya dijelaskan sebagai interaksi antara energi gelombang dan juga sedimen, padahal sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti arus, kondisi hidrodinamika, dan juga suplai material. Boleh di next? Oke, selanjutnya pada klasifikasi pesisir, pembagian yang dijabarkan oleh makalah sudah benar, hanya saja belum disertai oleh parameter yang jelas, di mana tidak dijelaskan batas kuantitatif seperti energi gelombang atau rentang pasang surut, sehingga klasifikasinya masih terkesan merupakan klasifikasi umum. Kemudian, hubungan antara proses geomorfologi dan juga bentuk lahan belum dijelaskan secara kuat.
Padahal sebenarnya suatu bentang alam pesisir biasanya merupakan hasil interaksi beberapa proses sekaligus, bukan hanya dari satu proses dominan saja. Boleh di next? Kemudian pada pembagian zona pesisir, konsep yang dijabarkan oleh makalah sudah tepat, tetapi belum ada batas yang jelas. Misalnya berdasarkan elevasi ataupun berdasarkan frekuensi genangan. Dan yang terakhir, fungsi ekosistem seperti mangrove juga dijelaskan secara umum tanpa mekanisme yang lebih jelas. Sehingga secara keseluruhan penjelasan yang dijabarkan oleh makalah tentang lingkungan pesisir sudah memberikan dasar yang baik, tetapi masih perlu pendalaman terutama pada aspek mekanisme proses dan juga pada parameter ilmiah agar analisisnya dapat lebih kuat. Oke, selanjutnya untuk subbab yang kedua yaitu dinamika pesisir. Penjelasan yang dijelaskan di makalah masih cukup umum dan belum menjelaskan prosesnya secara detail. Interaksi antara gelombang dan arusnya memang sudah disebutkan, tetapi belum dijelaskan bagaimana proses tersebut bekerja dan saling mempengaruhi dalam menggerakkan sedimen di pesisir. Akibatnya, pembahasannya masih terasa deskriptif dan belum menunjukkan hubungan kausalitas yang jelas. Selain itu, penggunaan istilah erosi dan sedimentasi juga perlu diperjelas, dan penjelasan di sini juga masih belum menyebutkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi, seperti energi gelombang, pasang surut, dan jumlah sedimennya. Jadi, secara keseluruhan, materi sudah cukup sebagai pengantar, tetapi masih perlu penjelasan yang lebih jelas dan harus berbasis proses agar tidak menimbulkan pemahaman yang terlalu sederhana. Next. Untuk bagian selanjutnya yaitu sudah dijelaskan lebih rinci dibanding sebelumnya. Pada bagian pesisir struktural, hubungan antara jenis batuan dan bentuk pantai sudah dijelaskan, namun masih terlalu sederhana. Pernyataan bahwa batuan keras membentuk tanjung dan batuan lunak membentuk teluk memang benar secara umum, tetapi belum mempertimbangkan faktor yang lainnya. Yang kedua yaitu pada bagian pesisir vulkanik dan glasial. Penjelasannya masih sangat singkat dan belum menjelaskan proses pembentukannya secara lebih jelas. Selanjutnya pada pesisir erosional. Mekanisme seperti hydraulic action dan abrasi sudah disebutkan, namun belum dikaitkan dengan kondisi energi gelombang secara lebih spesifik. Next. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai pesisir deposisional hingga pesisir biogenik sudah cukup tepat, namun masih memiliki keterbatasan dalam kedalaman konsep. Pada pesisir deposisional, proses pengendapan dijelaskan secara sederhana tanpa menekankan peran penting transport sedimen seperti arus sepanjang pantai. Selain itu, bentuk lahan seperti spit dan tombolo hanya disebutkan tanpa penjelasan proses keterbentukannya. Lalu, pada pesisir biogenik, peran organisme sudah dijelaskan, tetapi belum disertai dengan kondisi lingkungan yang mengontrol pertumbuhannya. Akibatnya, pembahasan masih cenderung deskriptif dan berpotensi membuat pembaca memahami sistem pesisir secara terpisah, padahal sebenarnya saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya. Oke, untuk bagian yang gelombang dan arus akan dikritisi di halaman selanjutnya. Untuk bagian tersebut, penjelasan sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pada bagian gelombang, pembahasan belum menunjukkan hubungan yang kuantitatif, seperti pengaruh tinggi gelombang terhadap energi, sehingga belum terlihat seberapa besar dampaknya di pesisir. Proses shoaling, refraction, dan difraksi juga sudah disebutkan, tetapi belum dijelaskan bagaimana ketiganya bekerja bersama dalam mengatur distribusi energi dan pola erosi deposisi. Pada bagian arus, longshore current dijelaskan dengan benar, namun mekanismenya masih terlalu sederhana karena belum
mempertimbangkan sudut datang gelombang, tinggi gelombang, dan batimetri. Interaksi swash dan backwash juga masih disederhanakan, padahal sangat dipengaruhi oleh kemiringan pantai, ukuran sedimen, dan tipe gelombang. Selain itu, transfer sedimen sudah dijelaskan jenisnya, tetapi belum dikaitkan dengan energi aliran yang dibutuhkan untuk menggerakkan sedimen. Konsep keseimbangan dinamis juga sudah tepat, tetapi perlu diingat bahwa kondisi pesisir sering tidak seimbang, terutama saat terjadi badai atau gangguan manusia. Secara keseluruhan, materi gelombang dan arus ini sudah cukup sebagai dasar, tetapi masih perlu penjelasan hubungan antara proses dan sedikit aspek kuantitatif agar lebih realistis. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk kepada proses geomorfologi pantai, di mana kita bisa lihat dari makalah yang digenerate oleh ChatGPT menghasilkan eh, penjelasan mengenai proses geomorfologi pantai seperti yang tertera di gambar atas, di mana secara umum penjelasan oleh ChatGPT mengenai proses geomorfologi pantai ini memang sudah sesuai dengan konsep dasar geomorfologi. Tetapi penjelasannya masih bersifat umum dan deskriptif, di mana seharusnya terdapat penekanan singkat terhadap konsep utama geomorfologi, seperti pada literatur yang saya baca dan kami baca, bahwa proses erosi, transportasi, dan deposisi menjadi dasar dalam memahami dinamika pantai, sehingga bab proses geomorfologi pantai ini akan menjadi pengantar yang lebih jelas sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih rinci dan lebih detail pada subbab proses pantai dan proses degradasi selanjutnya. Next. Kemudian kita masuk ke subbab 2.3.1 yaitu proses pantai, di mana kalau kita lihat di makalah yang digenerate oleh ChatGPT, proses pantai di sini tuh masih seperti membahas hal-hal umum dan juga hanya menyebutkan agen ataupun komponen-komponen utama apa saja yang ada pada proses pantai. Dan masih mencampurkan antara agen, proses, dan hasil geomorfologi dalam satu struktur yang sama. Di makalah disebutkan bahwa gelombang, arus, dan angin merupakan agen geomorfologi, sedangkan transportasi sedimen dan sedimentasi seharusnya merupakan proses. Nah, di makalah tersebut tuh masih dicampurkan sebagai satu kesatuan dan tidak ada pembatasnya. Sehingga ketidaktepatan klasifikasi ini menunjukkan bahwa penyusunan materi yang digenerate oleh AI atau ChatGPT belum sistematis sesuai dengan kerangka geomorfologi. Kemudian poin kedua adalah penjelasannya tidak berfokus pada proses utama dalam geomorfologi pantai, yaitu seperti yang disebutkan tadi, yaitu erosi, transportasi, dan deposisi sebagai inti dari dinamika pantai. Sedangkan dalam buku Fundamental of Geomorphology oleh Huget, agen seperti gelombang dan arus harusnya dijelaskan sebagai penggerak yang menghasilkan proses tersebut, bukan berdiri sendiri tanpa dikaitkan secara langsung dengan mekanisme prosesnya. Jadi, pada proses pantai ini, menurut saya, secara umum penjelasan yang diberikan oleh ChatGPT mengenai proses pantai memiliki struktur yang terlalu berfokus kepada faktor-faktornya ataupun agen-agen utama penyebab proses tersebut, sehingga nggak kelihatan gimana sih peran tiap agennya dalam menghasilkan suatu proses geomorfologi pantai secara yang lebih sistematis. Next. Oke. Masih di subbab proses pantai juga, berdasarkan literatur buku Geomorfologi Huget, lanskap pesisir secara terus-menerus dibentuk oleh interaksi tiga agen utama laut, yaitu yang pertama gelombang, kedua arus, yang ketiga pasang surut. Nah, prosesnya di sini bisa dilihat kalau dari proses-proses yang disebabkan oleh tiga agen ini, setidaknya menghasilkan eh, dua, dua bentuk utama, yaitu eh, dari gelombang ombak itu bisa menciptakan atau bisa mengendapkan sedimen yang artinya bersifat konstruktif dan bisa juga mengikis sedimen yang artinya bersifat destruktif. Hal inilah yang tidak dimention oleh makalah yang digenerate oleh AI, di mana bisa dilihat pada 4 gambar di bawah merupakan bentuk-bentuk yang dihasilkan oleh pecahan gelombang dan gelombang yang memecah di pesisir menghasilkan sapuan air ke darat atau dikenal dengan istilah swash, swash dan tarikan kembali ke laut
atau disebut juga dengan backswash. Sementara gelombang yang datang miring menciptakan arus panjang pantai yang memindahkan sedimen sejajar dengan garis pantai atau disebut juga dengan longshore currents. Next. Selanjutnya kita beralih ke sebuah proses degradasi di mana bisa dilihat yang ditulis oleh makalah ada di sebelah kiri. Di mana yang pertama ada poin pertama yaitu poin faktor poin bentuk-bentuk dari proses degradasi tersebut adalah abrasi. Di mana di sini saya mengkritisi bahwa ChatGPT mendeskripsikan abrasi murni karena energi gelombang laut. Padahal erosi tebing sangat bergantung juga pada jumlah material abrasif yang teraduk di pertemuan antara tebing dan pantai. Kemudian yang poin kedua adalah pada poin pelapukan dan juga pada poin mass wasting, di mana ChatGPT seperti menjelaskan bahwa pelapukan dan gerakan massa adalah proses khusus pantai. Padahal pelapukan dan gerakan massa adalah proses geomorfologi universal yang biasa terjadi di daratan mana aja. Seharusnya proses-proses ini bekerja sama dengan hantaman gelombang untuk menyebabkan kemunduran tebing pantai. Dan hal ini yang belum dimention oleh ChatGPT. Next. Dan poin selanjutnya pada proses degradasi ini adalah pada poin deflasi. Di sini ChatGPT menyebutkan bahwa deflasi terjadi pada pantai berpasir yang kering. Sedangkan berdasarkan literatur yang kami baca, proses deflasi dan pengikisan oleh angin akibat hilangnya vegetasi penahan secara spesifik lebih tepat dikaitkan dengan pembentukan cekungan blowouts pada area bukit pasir pantai, bukan sekadar di hamparan pantai kering biasa. Next. Oke, setidaknya pada literatur Hughes, proses degradasi pantai pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu kekuatan hantaman gelombang laut dan resistensi batuan di pantai tersebut, di mana akan terjadi setidaknya empat bentuk pada yang dihasilkan dari proses degradasi tersebut berdasarkan literatur, yaitu yang pertama ada erosi dasar tebing atau abrasi, kemudian yang kedua ada pelapukan dan mass movement, kemudian yang ketiga ada aksi hidrolik dan pneumatik, dan yang keempat ada gerusan angin atau deflasi, yang mana fitur atau bentuknya bisa kita lihat pada gambar di kiri atas. Next. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan dalam makalah, agradasi ini didefinisikan sebagai bagaimana elevasi lahan meningkat akibat deposisi sedimen yang terjadi ketika suplai sedimen melebihi kapasitas sistem perairan dalam mengangkutnya. Nah, secara keseluruhan, penjelasan mengenai proses agradasi yang dijelaskan sama GPT ini sudah cukup akurat gitu. Cuman sebenarnya agradasi ini sebenarnya bukan cuman proses eksklusif pesisir aja gitu, tapi melainkan juga konsep yang lebih luas dan juga mencakup baik di sistem sungai, dataran rendah, delta, dan juga alluvial fan. Jadi sebenarnya ChatGPT ini kurang lengkap untuk memberikan penjelasan mengenai proses agradasi ini sendiri. Nah, untuk sifat-sifat agradasi ini sendiri yaitu proses berlangsung saat energi gelombang dan arus menurun sehingga sedimen itu mulai diendapkan. Lalu selanjutnya juga sedimen yang terlibat dalam proses ini bisa berupa pasir, kerikil, lumpur, maupun material organik yang berasalnya tuh dari daratan hasil pelapukan sepanjang pantai ataupun dasar laut itu sendiri. Nah, untuk mekanismenya itu adalah longshore current, yaitu arus sejajar garis pantai yang bisa memindahkan sedimen secara lateral. Selanjutnya, next, selain itu, ChatGPT kurang memberi contoh adanya lokasi konkret di Indonesia. Nah, sebenarnya salah satu lokasi konkret di Indonesia adalah yaitu Delta Makakam di Kalimantan Timur atau Delta berada di Jawa Timur. Nah, misalnya hal tersebut merupakan contoh nyata dari proses agradasi, namun sama sekali tidak disebut. Dan juga selain itu, ChatGPT itu tidak membedakan agradasi berdasarkan tipe pantainya, apakah dia berpasir, berlumpur, maupun berkarang. Padahal sebenarnya mekanisme sama laju agradasinya tuh beda. Selanjutnya, pada ini adalah proses pembentukan bentang alam. Proses pantai berpasir, agradasi didominasi oleh transportasi sedimen oleh gelombang dan arus sejajar pantai. Sedimen yang terlibat umumnya itu biasanya berukuran sedang hingga kasar sehingga mudah dipindahin sama energi gelombangnya. Nah, biasanya proses deposisinya ini terjadi secara dinamis dan juga cepat berubah. Sedangkan kalau misalnya pantai berlumpur, biasanya sedimen yang diendapkan ini berukuran sangat halus seperti lanau, lempung yang biasanya mengendap melalui proses suspensi gitu. Nah, sebenarnya vegetasi seperti mangrove juga berperan besar dalam memperlambat arus dan juga menjebak sedimennya. Nah, sedangkan kalau misalnya pantai berkarang, gradasi ini nggak didominasi oleh
deposisi sedimen klasik, tapi di posisinya sama proses biologis, yaitu bagaimana pertumbuhan organisme karang yang bisa menghasilkan kalsium karbonat. Jadi sebenarnya untuk pantai berkarang sendiri, laju gradasi ini biasanya lebih lambat dan bersifat konstruktif secara biologisnya. Selanjutnya, nah, selanjutnya pada bagian erosi pantai, ChatGPT ini sebenarnya cukup akurat nih untuk menjabarkan beberapa pengertian dan mekanisme utama erosi pantai, yaitu proses pengikisan daratan oleh tenaga laut yang meliputi gelombang, arus, dan pasang surut. Nah, sifat-sifat erosi pantai sendiri itu bersifat destruktif karena mengurangi massa daratan dan mengubah bentuk garis pantai. Selain itu, juga erosi biasanya terjadi pada wilayah yang energinya lebih tinggi, terutama di pantai yang langsung berhadapan dengan samudera terbuka. Nah, dipengaruhi sama beberapa hal. Yang pertama ada kekuatan gelombang, jenis dan struktur batuannya, kemiringan pantai, serta keberadaan dari vegetasinya. Selanjutnya, nah sebenarnya untuk ChatGPT ini dari proses pembentukan bentang alam berhasil menjabarkan beberapa mekanisme utama yaitu dari proses erosi, yaitu abrasi, atrisi, dan parutan kimia. Namun, penggunaan istilah tekanan hidrolik ini sebenarnya menggambarkan proses hydraulic action, cuman dia kurang tepat karena terminologi geomorfologi sendiri, yaitu sebenarnya istilah baku yang digunakan dalam literatur itu adalah hydraulic action dan penggunaan terjemahan bebas tanpa keterangan istilah aslinya bisa menimbulkan kebingungan. Nah, ChatGPT juga tidak menyebutkan tahap wave cut notch sebagai tahap awal pembentukan tebing pantai, padahal proses ini sangat krusial karena menjadi cikal bakal ketidakstabilan tebing sebelum dia akhirnya runtuh dan membentuk wave cut platform bagian datarnya. Nah, dari sisi kelengkapan, pembahasan tersebut juga masih terbatas pada proses berbasis gelombang. Sementara dalam literatur-literatur yang kita pahami bahwa sebenarnya erosi juga melibatkan proses tambahan, misalnya pelapukan garam ataupun proses biogenis yang sebenarnya berperan dalam melemahkan struktur batuan sebelum terjadinya erosi mekanis. Dengan demikian, penyajian dari ChatGPT ini sebenarnya belum mencakup keseluruhan proses erosi pantai. Selanjutnya, nah, tapi bentang alam yang dihasilkan oleh proses erosi pantai sebenarnya sudah dijelaskan oleh ChatGPT dengan akurat dengan visualisasinya, mulai dari si cliff, yaitu akibat pengikisan terus-menerus pada bagian kaki tebing, sehingga menyebabkan bagian atasnya nih runtuh. Terus abis itu di depan tebing biasanya ada wave cut platform, yang permukaan datar abrasi berupa permukaan datar hasil pengikisan gelombang. Terus habis itu ada gua laut juga atau sea cave terbentuk ketika gelombang mengikis bagian batuan yang lemah sehingga adanya rongga. Terus habis itu kalau misalnya erosinya berlanjut akan terbentuk sea arch. Terus habis itu kalau misalnya sea archnya berlanjut dia akan membentuk sea stack. Terus habis itu kalau misalnya berlanjut mengalami pelapukan hingga adanya menjadi stam. Lanjut. Nah, terlanjutnya bagian ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh cukup salah satu contohnya ya di 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 generate oleh GPT bahwa sebenarnya bentang alam bentukan endapan pantai merupakan hasil dari proses deposisi sedimen yang terjadi ketika energi pengangkut seperti gelombang dan arus laut tidak mampu mempertahankan material dalam keadaan tersuspensi. Nah, proses ini sebenarnya sangat erat nih kaitannya dengan agradasi, namun lebih menekankan pada bentuk lahan yang dihasilkan dari pengendapan tersebut. Deposisi bisa terjadi di daerah dengan energinya rendah seperti teluk, estuari, ataupun perairan yang terlindung dari gelombang besar. Nah, selanjutnya dari proses pembentukan bentang alam ini, misalnya seperti Spit, Lombolo, Laguna, dan Berry sebenarnya udah tepat. Namun kesalahan yang paling mencolok adalah penempatan sand dunes sebagai bentang alam hasil deposisi laut. Nah, secara ilmiah, gumuk pasir merupakan produk deposisi angin atau proses eolean. Jadi sebenarnya bukan hasil langsung dari gelombang maupun arus laut. Meskipun material penyusunnya itu berasal dari pantai, cuman agen utamanya itu pembentuknya adalah angin, bukan energi laut. Jadi sebenarnya memasukkan gumuk pasir ke dalam kategori proses pembentukan belang alam si pesisir pantai ini bisa menimbulkan ambiguitas atau keliruan bagi yang membaca. Selanjutnya, pada bagian pesisir dan juga aktivitas manusia, kesalahan jawaban AI terletak pada penyederhanaan dinamika pesisir yang terlalu sempit. Dengan hanya menyebutkan gelombang dan arus, AI seolah menganggap kedua faktor tersebut sudah mewakili seluruh proses pengendali, sehingga penjelasannya menjadi reduktif dan kurang mencerminkan kompleksitas sistem pesisir. Padahal, secara geomorfologis, dinamika pesisir juga dipengaruhi oleh pasang surut, storm surge, perubahan muka laut, dan juga suplai sedimen dari sungai yang berperan dalam mengontrol erosi, sedimentasi, dan juga keseimbangan morfologi pantai. Selanjutnya,
Pada studi kasus bentang alam pesisir, kesalahan terletak pada deskripsi sedimen yang terlalu umum dan tidak menegaskan sifat materialnya. Penyebutan endapan aluvial berbutir halus hingga sedang belum cukup menjelaskan bahwa sedimen tersebut sangat kompresibel dan rentan mengalami konsolidasi. Akibatnya, hubungan antara karakter sedimen dan tinggi land subsidence menjadi kurang jelas, padahal sifat fisik sedimen merupakan faktor kunci dalam memahami kerentanan wilayah pesisir. Lanjut. Berikut merupakan beberapa gambar, yaitu profil bawah permukaan dataran Semarang sampai Demak. Lanjut. AI juga tidak menegaskan faktor yang paling dominan dalam kasus Demak karena menyebut beberapa penyebab secara bersamaan tanpa penekanan. Hal ini membuat analisis menjadi terlalu umum dan kurang tajam. Faktanya, kemunduran garis pantai di Demak terutama disebabkan oleh land subsidence akibat ekstraksi air, tanah, dan kompaksi sedimen aluvial muda dengan laju yang seringkali melebihi kenaikan muka laut sehingga dampaknya sangat signifikan. Selanjutnya. Selanjutnya, pada studi kasus bentang alam samudra, AI mengeneralisir kedalaman laut Banda sebagai lebih dari 7.000 meter, sehingga terkesan seluruh wilayah laut memiliki kedalaman ekstrim. Pernyataan ini kurang tepat karena kedalaman tersebut hanya terdapat pada bagian terdalam, yaitu Weber Deep. Sebagian besar wilayah Laut Banda memiliki kedalaman yang lebih dangkal dengan variasi batrimetri yang cukup besar, sehingga perlu dibedakan antara fitur lokal dan kondisi umum. Selanjutnya. Kesalahan kedua pada studi kasus bentang alam samudra yaitu pada penyederhanaan proses tektonik Laut Banda yang hanya dijelaskan sebagai interaksi tiga lempeng besar. Penjelasan ini terlalu umum dan tidak mencerminkan kompleksitas sistem tektonik di wilayah tersebut. Pada kenyataannya, pembentukan Laut Banda melibatkan proses seperti slab rollback, rotasi, dan juga deformasi mikro lempeng, serta pembentukan cekungan belakang busur yang menunjukkan dinamika tektonik yang kompleks dan bertahap. Selanjutnya, dapat disimpulkan, secara umum makalah yang dihasilkan AI memang dapat membantu memberikan gambaran awal dan ringkasan yang cepat. Namun, dalam beberapa bagian masih ditemukan Bertahan dikit penyederhanaan yang lagi. mengurangi ketepatan Masuk tuh. informasi, terutama dalam menggambarkan kompleksitas proses geomorfologi, pasir, dan laut. Oleh karena itu, penggunaan AI tetap perlu disertai dengan verifikasi dari sumber ilmiah yang kredibel. Selanjutnya, saran dalam penulisan ilmiah kali ini yaitu penting untuk secara konsisten mengacu pada sumber terpercaya dan melakukan pengecekan ulang terhadap data serta fakta. Narasi juga perlu disusun seimbang dengan tetap mempertahankan kompleksitas fenomena yang dibahas. Selain itu, penggunaan visualisasi seperti peta, diagram, atau grafik sangat membantu dalam memperjelas informasi sehingga lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi pesisir dan pantai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.